Ledakan. Saya melihat di atas gunung pedang. Segala sesuatunya tampak berangsur-angsur miring dan merosot. Qin Yichen melawan darah selangkah demi selangkah. Dari diledakkan selangkah demi selangkah, dia berubah menjadi amarah selangkah demi selangkah yang membunuh pendaki gunung. Meskipun setiap langkah sangat sulit, bahkan bayangan kaisar begitu banyak sehingga gunung pedang terlihat ramai. Kaisar itu agung. Tetapi Qin Yichen terus maju. Bai Guanxing menatap matanya, melihat hantu kaisar yang telah dihancurkan menjadi kabut darah, dan tidak bisa menahan tawa. Sudah lama saya katakan, sobat, tidak ada yang akan lebih buruk dari Anda di masa depan. Tentu, ini dimaksudkan untuk Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Kaisar Iblis Penjara Surgawi ingin memarahinya dengan marah, tetapi dia melihat sosok kurus di Gunung Pedang. Meskipun dia telah memanifestasikan tubuh Kaisar Iblis pada saat ini, menutupi langit dan matahari, keganasan iblis tidak kehilangan jubah hitamnya. Qin Yichen juga tampak kecil di depannya, tetapi melihat sosok yang bergerak ke hulu seperti arus, bertarung tanpa henti, Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak bisa berkata-kata. Ambil jalan Kaisar. Jadilah jalan seseorang. Pada saat ini, sosok ramping berubah tanpa henti, menyerang Suanang, dan cahaya pedang mengamuk, dan hantu Kaisar Dao hancur di depannya. Bukankah adegan menginjak Kaisar dan menjadi diri sendiri? Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengertakkan giginya suram. Dia tidak menyangkal, bahkan tidak menutupi. Pada saat itu dia menjadi cemburu pada Qin Yichen, atau bahwa dia tidak dapat menanggung seorang junior di depannya, membawanya pergi harta yang didambakan. Maka dia harus bisa hidup di masa depan yang kau sebut. Bai Guanxing mendengus. Kami maju dan mundur bersama. Bahkan jika hati Feng teguh, kontrak kekacauan tidak akan menyakitimu. Tapi kata-katamu terlalu memalukan. Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengerutkan kening. Dia menatap Bai Guanxing. Matanya penuh dengan rasa kesal dan kebingungan. Kami. Kapan kamu dan aku bisa dipanggil kita? Bai Guanxing menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kaisar Langit Iblis. Sudah berapa tahun kau tidak punya teman? Teman. Mata iblis dari penjara surgawi Kaisar Iblis bergetar, dan dia teringat pemandangan tertinggi yang baru saja dia duduki di singgasana dan dikagumi oleh semua ras. Teman, aku tidak perlu membebani. Namun, begitu suara Kaisar Iblis dari penjara surga jatuh, dia melihat mata biru sedingin es Bai Guanxing bergetar, dan dia tiba-tiba menatapnya. Dia melihat Qin Yichen memotong bayangan Kaisar terakhir menjadi dua tanpa tahu kapan setengah. Daging dan darah naik ke langit, dan Qin Yichen berlama-lama di sampingnya, tetapi ada lebih dari sebilah pisau. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen berdiri di atas gunung pedang. Matanya dingin dan tajam, dan dia tiba-tiba mengeluarkan 10.000 tulang pedang ajaib ini benar-benar hitam, dan pupil darah di gagangnya mekar. Begitu ganas, dia sepertinya merasakan ketakutan orang yang memegang pedang. Gunung Pedang Neraka. Brother Stargazer, terima kasih. Saat Qin Yichen bergumam pelan, tulang-tulang itu tiba-tiba jatuh, tertanam dalam di puncak gunung pedang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, gunung puluhan ribu kaki bergetar terus-menerus. Bahkan lengan sihir Kaisar Iblis Penjara Surgawi tergambar dengan bekas darah. Dan darah ajaib mengalir ke segala arah seperti air terjun. Gunung Pedang Penjara bergetar, dan terbang mengamuk di surga. Namun, sosok yang berdiri di puncak gunung pedang tetap tidak bergerak. Pada saat itu, Qin Yichen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di atas gunung pedang. Daging dan darah mereka, dan kebencian mereka. Mereka ingin mendaki Gunung Pisau, tetapi kali ini, Qin Yichen melihat pemandangan yang berbeda. Kali ini, dia berdiri di puncak Gunung Pisau, menatap sosok yang jatuh. Tampaknya bayangan Kaisar tidak mau, dan prestise Kaisar melonjak hingga ekstrim, dan dia ingin menyeret Qin Yichen ke dalam bencana abadi. Tapi Qin Yichen perlahan mengangkat kakinya dan menendangnya. Aku berdiri di puncak Gunung Pedang, dan aku adalah penguasa Gunung Pedang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gunung pisau itu vertikal dan horizontal. Bila tajam yang tak terhitung jumlahnya dan pisau menjerit, seperti haus darah dan prajurit, membunuh mengerikan. Tampaknya lebih berharap bahwa sosok ramping yang berdiri di puncak Gunung Pedang akan menendang lebih banyak kaisar dari gunung di masa depan, sehingga mereka dapat meminum lebih banyak darah dan daging kaisar. Gunung Pedang Neraka. Pada saat ini, gunung pisau neraka setinggi puluhan ribu kaki tiba-tiba menyerang dan membunuh jubah hitam yang menutupi langit dan matahari. Tak perlu dikatakan, kekuatan dahsyat Gunung Hellblade ditakdirkan untuk membunuh banyak mayat di atas gunung. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gunung Hellblade merobek jubah hitamnya dengan parah, dan menembus lubang di hatinya. Meski jubah hitam itu masih menyembuhkan, tapi di mata hitam itu, ada gelombang kemarahan dan kepanikan. Gunung Pedang Neraka. Jeroan kecil. Tanda seru. Tanda seru. Kaki tangan Putra Baize, secara tak terduga, memenangkan Gunung Hellblade. Tidak hanya Gunung Hellblade,
api industri Minghai, dan teras pembantaian kaisar. Semuanya diambil oleh putra Baize. Putra Baize. Tanda seru. Tanda seru. Penguasa neraka sulit diterima. Dia tidak menyangka bahwa tembakan pertama dari putra yang terbangun dari Baize akan datang ke wilayahnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia tahu Feng Tianxing ini. Awalnya semut yang dapat dengan mudah dicubit oleh kakak senior Tiandi sampai mati pada masa itu. Tetapi sekarang, serigala angin yang melesat semakin bergejolak. Pada saat ini, dia menginjak gunung Hellblade. Kalian. Di bawah pupil hitam itu, Qin Yichen tidak bisa membantu sedikit gemetar. Dia tidak takut dengan keberadaan di balik sepasang pupil hitam. Tapi hantaman yang memacu gunung Hellblade, dan kehilangannya benar-benar menakutkan. Gunung pedang penjara tingginya puluhan ribu kaki, dan harta karun seperti itu secara alami dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Tetapi pukulan Qin Yichen barusan menyapu penindasan oleh puluhan ribu kaki gunung pedang. Ada ketebalan dan keagungan pegunungan yang menjulang ke langit, dan pembunuhan sengit dari pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan Qin Yichen juga tahu betapa sulitnya berdiri di puncak gunung pedang ini. Pada saat ini, dia melihat titik pandang bintang putih perlahan turun di ujung jari dari alis Xiao Yuekong. Dia dengan dingin mengangkat kepalanya dan memelototi jubah hitam itu. Kamu harus tahu kenapa aku datang. Kembalikan tubuh Tao Kaisar Mingyang kepada saya. Anda mungkin masih hidup. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak lupa mengaum di sampingnya. Dan leluhurku. Kaisar Mingyang. Tanda seru. Betulkah? Jubah hitam yang menutupi langit dan matahari bergetar. Dia seharusnya menduganya. Tetapi penguasa neraka saat ini berkata bahwa dia tidak takut itu palsu. Karena Raja Dewa lainnya bisa menunggu Tuan Yin dia di luar neraka. Dan mereka juga bisa muncul untuk membunuhnya. Tapi katakanlah menyerah pada neraka dan melarikan diri. Kehilangan neraka surgawi. Lalu apakah penguasa neraka surgawinya masih berharga? Kaisar Mingyang. Untungnya, Hao Mingyang sekarang sudah mati. Memikirkan hal ini, semburan suara serak bergema ke segala penjuru neraka. Anak Baize, ingin menyelamatkan Hao Mingyang? Tanda seru. Kamu jangan menggertakku di sini. Raja Dewa itu tidak akan pernah membantumu tanpa syarat. Aku ada di puncak neraka. Aku adalah penguasa neraka. Saya tidak ingin Hao Mingyang mati. Sekarang, biarkan kaisar ini keluar dari neraka. Meskipun raungan menderu ini bergolak, tirani, dan penuh dengan kengerian yang menghancurkan dunia, tidak ada yang takut. Kaisar Iblis Penjara Surgawi menoleh dan menatap Bai Guanxing dengan senyum bercanda. Putra Baize, dia tampaknya mengancammu. Bai Guanxing mengangguk dalam diam. Saya bisa melihat. Kamu bilang itu tuan nerakamu? Aku kembali. Jadi di neraka ini, aku memiliki keputusan terakhir.